Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Jamis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari simbol bahan berbahaya dan beracun, ya, atau disingkat dengan B3. Ya. Simbol yang pertama adalah bahan mudah meledak, ya, atau eksplosif. Ya. Bahan ini dapat meledak yang disebabkan oleh adanya benturan, kemudian pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan lain, atau karena adanya percikan api. Ya, contohnya apa? Adalah TNT, trinitrotoluene. Ya, kemudian amonium nitrat dan nitroselulosa. Nah, berikut gambar dari atau simbol dari bahan mudah meledak. Yang kedua, bahan mudah teroksidasi atau oxidizing. Ya. Bahan ini bersifat mudah menguap, ya, dan mudah terbakar melalui oksidasi. Ya. Umumnya disebabkan karena reaksi bahan tersebut, ya, dengan udara yang panas, percikan api, atau reaksi dengan bahan yang bersifat konduktor. Ya. Contoh dari bahan mudah teroksidasi adalah hidrogen peroksida dan kalium klorat. Ya. Berikut simbol dari bahan mudah teroksidasi. Yang ketiga adalah bahan mudah terbakar atau flammable. Ya. Bahan mudah terbakar dibedakan menjadi dua, yaitu adalah yang pertama, bahan amat sangat mudah terbakar. Ya. Bahan ini memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius, ya, dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, kemudian bahan ini berupa gas pada suhu normal atau suhu kamar, ya, dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Kemudian model yang kedua adalah bahan sangat mudah terbakar, ya, memiliki titik nyala, ya, pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Ya. Bahan jenis ini disimpan pada kondisi kelembaban yang tinggi. Bahan mudah terbakar, ya, itu dapat berupa yang pertama zat terbakar langsung. Ya. Nah, ini untuk keamanannya, hindari kontak langsung, ya, dengan udara, ya, dengan udara. Ini kurang ini, ya, dengan udara. Contohnya apa? Aluminium, alkil, fosfor. Ya. Kemudian yang kedua bisa berupa gas amat mudah terbakar. Ya. Keamanannya, hindari kontak dengan udara dan sumber api. Ya. Contohnya apa? Butana dan propana. Kemudian yang ketiga berupa cairan mudah terbakar. Ya. Keamanannya, jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Ya. Contoh aseton dan benzina. Yang keempat bisa berupa zat sensitif terhadap air, yaitu zat yang membentuk gas mudah terbakar bila kena air atau api. Ya, berikut gambar simbol atau gambar dari bahan mudah terbakar. Kemudian yang keempat, bahan beracun atau toksik. Ya. Nah, bahan kimia ini dapat menyebabkan kematian apabila masuk ke dalam tubuh, ya, baik lewat pernapasan, tertelan, atau kontak lewat kulit. Ya. Hindari kontak langsung dengan kulit, ya, kemudian menelan serta gunakan masker untuk mencegah uapnya masuk melalui pernapasan. Ya. Contohnya apa? Arsen triklorida, merkuri klorida, dan kalium cyanida. Berikut simbol dari bahan beracun. Yang kelima, bahan bahaya iritasi. Ya. Bahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kode XN. Ya.
menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernapasan, ya, melalui mulut atau kontak dengan kulit, ya. Contoh bahan ini adalah apa? Peridin. Kemudian kode XI, ya, menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir, contohnya amonia dan bensil klorida. Untuk simbolnya sebagai berikut. Kemudian yang keenam, bahan korosif, ya. Bahan ini bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup, ya. Karakteristik bahan ini dapat dilihat dari tingkat keasamannya, ya. pH yang bersifat korosif itu kurang dari 2 atau lebih besar dari 12,5, ya. Jangan menghirup bahan ini, ya, dan kontak langsung dengan mata atau kulit, ya. Contoh bahan ini adalah apa? Klorin dan belerang oksida. Yang 7, bahan radioaktif, ya. Bahan ini termasuk bahan yang sangat berbahaya, ya. Radiasi dari bahan radioaktif dapat menimbulkan efek somatik, ya, yang dapat menyebabkan kelainan pada sel darah, ya, dan efek genetik, ya, yang berbahaya untuk keturunan. Contoh bahan yang termasuk radioaktif adalah plutonium dan uranium. Berikut simbol dari bahan radioaktif. Yang kedelapan, ya, bahan berbahaya bagi lingkungan, ya. Bahan ini apabila terlepas langsung ke lingkungan, ya, baik tanah, udara, perairan atau mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, ya. Contoh bahan ini adalah apa? Tetraklorometan, ya, tributil timah klorida, dan petroleum bensin. Berikut simbol dari bahan berbahaya bagi lingkungan. Sembilan, ya, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik, ya. Apa sih itu karsinogenik, ya? Yaitu bahan yang dapat menyebabkan sel kanker, ya. Contohnya apa? Benzol dan vinil klorida. Kemudian teratogenik yaitu bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Jadi ini dapat mengganggu, ya. Bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Contohnya apa? Timbal azida. Kemudian mutagenik yaitu bahan yang dapat menyebabkan perubahan kromosom, ya, atau merubah genetika, ya. Contohnya apa? Akrilamida dan dietil sulfat. Untuk simbolnya, ya, sebagai berikut. Kemudian yang ke-10, gas bertekanan, ya. Bahan bertekanan tinggi dapat meledak apabila tabung dipanaskan atau terkena panas, ya, atau pecah, dan isinya dapat menyebabkan kebakaran. Contoh apa? Contohnya gas pada jalur perpipaan. Untuk simbolnya sebagai berikut.